bahasa Arab terjiah dan bahasa Arab amiyah pasaran. Nah, itu yang jadi masalah. Kemudian beliau memberikan solusi. Apa sebenarnya permasalahan yang terjadi? Pertama, permasalahan terkadang yang sering terjadi di tulabil ilmi, ada seorang yang ingin belajar bahasa Arab itu, Ustaz yakin kalau di sini niat sudah benar semua. Ingin belajar bahasa Arab, ingin bisa. Yang bermasalah itu cara bahasa Arabnya salah, cara belajarnya salah. Jadi kalau seandainya kita belajar ilmu agama, ada namanya kitab Ta'limul Muta'allim, karangan Imam Zarnuji. Jadi kitab Ta'limul Muta'allim mengajarkan bagaimana cara belajar. Jadi Ta'limul Muta'allim Turuqut Ta'allum, itu sebenarnya judul kitabnya. Jadi Ta'limul Muta'allim mengajarkan orang yang belajar, muta'allim, bagaimana cara belajar. Itu bagus juga bukunya. Nah, sekarang kita coba membahas sedikit tentang bagaimana cara kita untuk belajar bahasa Arab. Kalau masalah niat sudah dibahas, tujuan. Ada sedikit khalal, permasalahan yang terjadi ketika kita belajar bahasa Arab. Permasalahan itu ada beberapa pasal. Pertama, masalah luaran, eksternal khariji. Yang kedua, masalah dakhili. Tapi yang paling rentan, karena waktu kita singkat, masalah pembelajaran yang sering kita yang membuat tidak efektifnya waktu pembelajaran, masalah metode pembelajaran, cara belajar. Cara belajar bagaimana? Terkadang kebanyakan pesantren, kebanyakan sekolah, kebanyakan bahkan di tingkat universitas pun mengajarkan bahasa Arab sekedar untuk mengenalkan bahasa Arab, tapi bukan untuk istikhdam al-lugha Arabiyah. Untuk menjawab, bukan untuk memakai. Seharusnya yang harus kita pelajari itu bagaimana cara menggunakan bahasa Arab. Bukan hanya mempelajari bahasa Arab saja. Jadi kalau dulu waktu kuliah diistilahkan anakum halqa, kaifa nata'allam al-lugha لاستخدام نتعلم لغة لاستخدام أو نتعلم لغة لذاتها. Jadi kita seharusnya benar-benar bahasa Arab itu yang kita pelajari, bukan mempelajari نتعلم عن اللغة. Kita belajar bahasa Arab, benar bahasa Arab itu kita pelajari, dan bukan mempelajari nata'alam 'anil lugha, artinya kita melihat bahasa Arab dari luar. Yang selama ini yang kita pelajari kebanyakan ini. Nata'alam 'anil lugha. Nata'alam nahwu, nata'alam kaifa lugha Arabiyyah, kaifa ta'lim lugha Arabiyyah wa nahnu la nafham lugha Arabiyyah. Kita belajar bagaimana cara mengajarkan bahasa Arab. Kemudian kita pelajari bahasa Arab ini berasal dari asal usul segala macamnya, usul lugha Arabiyyah. Sementara kita tidak belajar zatnya, bizat. Jadi bagaimana seharusnya kita harus pelajari? Nata'alam lugha Arabiyyah li dzatiha. Memang bahasa Arab itu yang kita pelajari. Kemudian untuk apa kita pelajari? Listikhdam, untuk kita pakai. Jangan pelajari bahasa Arab untuk ujian, salah. Tidak akan jadi. Kan begitu. Di pesantren kita didesak untuk menghafal qawaid, menghafal nahwu, menghafal saraf, kemudian ujian menakutkan. Tapi tidak pernah kita fokuskan belajar bahasa Arab listikhdam lugha. Kita belajar bahasa Arab untuk dipakai. Sehingga pembelajaran kita kaku. Kesalahan fatal sebenarnya belajar bahasa Arab itu. Kita tidak berpikir untuk bagaimana cara memakai bahasa, tapi kita hanya mempelajari luaran bahasa. Saya yakin ada di pesantren
Ada taman-taman pesantren? Ada. Kita sudah belajar sharh. Kita sudah belajar nahwu. Bahkan kita sudah belajar balaghah. Tapi apakah bisa kita pakai nahwu yang kita pelajari? Kita tahu alamatul raf'i, alamatul nasbi, alamatul jar, kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, semua kita hafal. Tapi bisa kita praktekkan? Terus ketika membaca bisa kita baca? Tidak. Jadi masalahnya apa sebenarnya? Apakah kita tidak belajar? Belajar? Apakah bisa kita pakai? Tidak. Permasalahan karena kita belajar anil lughah. Kita belajar dari luar. Ini sekedar mengenal bahasa Arab gini. Tapi la istikdal. Tidak untuk dipakai. Jadi kalau sekarang kita belajar bahasa Arab, mesti harus kita gunakan untuk kita targetkan untuk dipakai. Harus untuk dipakai. Jangan gunakan bahasa Arab pelajari. Sibuk pun mengajar sharh, sibuk mengajar nahwu segala macamnya. Walaupun itu sesuatu yang penting, tapi kalau tak pernah dipakai, kalau tujuan hanya sekedar mempelajari itu, tidak akan ada efek. Dan tidak akan ada baras berhasilnya. Dan tidak akan ada putus-putusnya. Insya Allah 50 tahun belajar bahasa Arab sampai gaib belajar bahasa Arab akan seperti itu juga. Ada yang heran Ustaz kadang-kadang. Teman Ustaz pernah dia hafal Alfiyah bin Malik. Kalamun ala mufidun kastaqim. Sampai 1000 bait. Tapi dia tidak bisa baca. Tahu aturan, baca tidak bisa. Kemudian tahu kaidah bahasa Arab semua, tapi bicara tidak bisa. Kesalahannya dari awal. Dia hanya belajar anil lughah, wala nata'allam al-lughah li dhatiha. Wala yata'allam al-lughah li istikhdam. Dia tidak memakai bahasa Arab itu. Mempelajari bahasa bukan untuk dipakainya. Bukan untuk dipakai. Jadi intinya di sini fokuskan bahasa Arab kan mau dipakai. Kalau masalahnya bisa serahkan ke masing-masing. Saya yakin sudah paham. Para ulama sebagian mengatakan bahasa Arab ini fardu ain, bukan fardu kifayah. Seorang muslim hukum belajar bahasa Arab ini fardu ain. Terus Ustaz, berarti berdosa tuh orang-orang yang nggak belajar bahasa Arab. Paling tidak untuk menjawab itu, kapan mulai kita belajar bahasa Arab? Waktu TPA, waktu belajar membaca. Kan sudah bagi bahasa Arab, mudah-mudahan Allah tutupi dosa kita itu. Orang yang lain yang tak belajar bahasa Arab, orang tua, itu wajib. Yang kedua, bagaimana caranya? Kita kan sudah tahu tuh. Bagaimana caranya? Ada 4 maharat, 4 keterampilan dalam bahasa Arab itu. Dan ada yang keterampilan input istilahnya, ada keterampilan output. Ada yang intaj, ada dan natijah. Ingat, keterampilan itu 4. Apa yang pertama? Hah? Apa? Ada yang qiraah, boleh juga istima'. Ini istima' dan qiraah sering mendengar intajnya. Istima' ini inputnya, hasilnya kalam. Orang kan bisa berbicara. Qiraah outputnya kitab. Dahulukan mana yang menjadi produksi. Dahulu. Jangan. Kita tidak akan mungkin, orang tidak akan mungkin berbicara kalau tak akan pernah mendengar. Tidak akan mungkin bisa menulis kalau tak bisa baca. Jadi apa yang harus kita kokohkan dulu? 1, 2. Yang harus kita fokuskan melatih kuah yang 2. Kalau seandainya paham yang didengar, kita akan bisa bicara.
Karena prosesnya dalam sebuah teori, belajar bahasa asing ini sama kayak anak kecil belajar bahasa ibunya. Memang anak-anak bisa belajar? Bagaimana caranya? Langsung bisa bicara saja? Tidak, pasti ada yang dicontoh. Ada yang dicontoh dulu. Karena memang otak kita memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerap, untuk mengikut. Ada yang dicontoh dulu. Ada yang didengar. Perkataan yang paling anak kecil yang belajar, Papa, Mama. Kenapa? Karena itu yang sering didengarkan oleh ibu. Itu yang sering didengarkan oleh ayahnya. Kemudian dia ucapkan ulang-ulang. Jadi proses bicara itu mendengar dulu. Makanya orang yang tuli, orang yang bisu biasanya dia tuli. Orang yang bisu biasanya dia tuli. Kenapa dia efek dari ketuliannya itu zakhir atau zawakhir kalimat atau mufradat la yujad fi dhihni. Tidak ada input kalimat, tidak pernah dia dengar. Kemudian dia tidak akan bisa bicara karena dia tidak tahu apa akan dia bicarakan. Jadi mendengar sebanyak-banyaknya, kemudian secara tidak langsung akan ada tersimpan dalam memori kepala awak, dalam otak awak, kemudian dengan sendirinya akan terucap. Jadi istima' intajnya baru kita bisa bicara. Qira'ah, baca sebanyak-banyaknya. Paham tak paham baca. Tak paham buka kamus, tak paham tanya. Dan ingat, teori yang pernah saya praktekkan itu qira'ah jahriyah. Keraskan suara membaca. Apapun yang bisa dibaca. Kalau sekarang insya Allah gampang untuk mendapatkan sumber bacaan. Dari internet bisa. Dari internet banyak. Tinggal lagi mau atau tidak. Ini kalau seandainya digunakan HP ini untuk bermanfaat, luar biasa. Ada orang yang bisa belajar 5 bahasa tanpa sekolah, berarti dia memanfaatkan teknologi yang ada. Ada orang yang sama sekali justru memudaratkannya. Jadi ambil teks, baca dengan keras. Tidak paham arti, lihat kamus. Tidak paham, lihat kamus, tanya. Jadi isma' kathiran, waqra' kathiran. Dengar sebanyak-banyak. Kalau untuk mendengar suara bahasa Arab itu banyak. Ustaz dulu pernah saya praktekkan, ana uharrim nafsi qira'at al-kitab al-lughah al-indonesia. Ustaz haramkan diri saya dulu membaca bahasa Indonesia. Wa astami' da'iman ila al-lughah al-arabiyyah min al-idha'. Ustaz dulu sering mendengar dari radio, dari berita. Sampai enggak? Ketika mendengar pertama, yang paham itu cuma ana, anta. Selebihnya terdengar ain. Itu saja. Itu selama minggu pertama. Minggu kedua, bulan kedua mulai agak sedikit tahu. Dia bilang anta, kalimat yang sedikit saya paham. Huna hadath al-hiwar bain al-murasil. Ketika sampai 6 bulan mendengar itu terus sampai bisa tahu detail apa yang diucapkan dalam bahasa berita. Tapi tidak semua mahasiswa yang belajar di Timur Tengah bisa bahasa Arab. Kalau untuk bisa pasar biasa, hada kam baqi, aina kam hada, itu bahasa pasaran untuk belanja bisa. Anak kecil orang di Mekah saja ketika orang pelaksana haji, orang-orang Pakistan, orang-orang Yaman, dia bisa bahasa Indonesia. Haji 50 real satu. Dia bisa banyak bahasa Pakistan, bahasa Indonesia. Tapi yang kita inginkan bagaimana cara standarnya kita bisa mengucapkan bahasa Arab dan orang lain. Jadi perbanyak ini. Perbanyak qira'ah, perbanyak istima'. Terserah mau metode apa. Pakai metode segala macam. Tapi ini yang didukung. Karena ini sumber. Sama dengan orang James
Ini yang harus. Jangan ini kan, jangan terbalik. Jangan ini dulu kan. Ini yang jadi sumber. Zaman kita naik. Istima' wal qira'ah. Fahimtum? Boleh. Pertanyaan? Ini Ustaz, untuk mendengar Ustaz. Kayak Ustaz bilang untuk kita melatih pendengaran kita tuh contohnya mendengar berita Ustaz. Nah, jadi saya pernah melakukan metode itu Ustaz. Tapi kan kalau saya nih kan terbatas oleh ini Ustaz, kosakata Ustaz. Sedikit saya menghafal kosakata. Apakah kalau kita sedikit pengetahuan kita tentang kosakata bahasa Arab, tapi kita memakai simak terus, pakai mendengar terus, itu berefek juga Ustaz? Berefek. Kan kita tidak tahu arti. Walaupun tidak tahu artinya, banyak mendengar sampai kita tahu detail. Kalau kita tidak tahu bisa lihat kamus. Tidak paham kita bisa lihat, tanya. Kemudian yang terakhir, tolong pasang target. Target bahasa Arab itu sampai di mana? Apakah hanya sekedar kita tahu hafal mufradat, kemudian menganggap diri kita sudah bisa? Standar yang paling rendah itu ketika kita bicara orang lain paham, orang Arab paham. Ketika orang Arab bicara, kita paham apa yang mereka bicarakan. Terus gimana bicara kita mengukur satu? Namanya di Facebook, bertemanlah dengan orang-orang Arab. Dia pun ditertawakan, dia apa? Yang penting pasang standar dulu supaya tahu kita bisa mengukur. Kalau kita sudah sampai ketika orang lain paham apa yang kita ucapkan, kemudian kita paham dengan berarti kita sudah lepas atau kita sudah mencapai level 1 dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi itu yang dipupuk ya. Jadi intinya perbaiki dulu caranya. Bahasa Arab itu untuk dipakai, bukan mempelajari luaran bahasa Arab, tapi bahasa Arab dipakai. Kemudian perbanyak istima', banyak qiraah, dan pasang standar yang jelas. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum. Syukran, jazakallah khairan.